Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023, terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17, dan bacaan dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Diikat oleh topik atau tema setia melakukan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marsihohot mangulahon hata ni dewata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26 adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan khotbah kita dari ayat 14 sampai ayat 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mangulahon hata ni debata. Saudara, kitab yang ditulis oleh Yakobus ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik perhatian semua pembacanya. Yakobus sebagai penulis kitab ini begitu kuat melawan praktek-praktek hidup yang penuh dengan kemunafikan. Jemaat Kristen mula-mula yang dilihat oleh Yakobus sangat kuat, bertopengkan imannya, tetapi tidak terlihat iman itu dalam praktek sehari-hari. Kemunafikan jemaat mula-mula yang dilihat Yakobus ini bersembunyi di belakang iman, tetapi hanya basa-basi semata-mata saja. Mereka mengatakan bahwa imanlah yang menyelamatkan orang dari dosa dan dari kematian yang kekal. Namun, buah dari iman, kepercayaan mereka itu tidak nampak dan tidak teraktualisasi dalam hidup sehari-hari mereka. Dalam suratnya ini, Apostel Yakobus berusaha meluruskan pemahaman dan kehidupan sehari-hari orang Kristen, terutama dalam hubungan antara iman dengan perbuatan, dengan hidup, dan dengan perilaku sehari-hari. Dalam pengajaran Yakobus ini ditekankan, tidak cukup hanya hati, roha saja yang percaya kepada Tuhan, padahal
atau tubuh yang lain, mata, tangan, kaki, pikiran, mengikuti suara-suara iblis. Tidak cukup hanya ucapan kata-kata atau suara saja yang mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan seterusnya setiap kali beribadah. Tetapi dalam hal-hal lain, mereka menjauh dari Tuhan. Hati kita tidak terbuka untuk menolong sesama, padahal kita mampu untuk itu. Kita tidak rela dengan penuh syukur mendukung program-program gereja yang membutuhkan uluran tangan semua jemaat, baik yang memiliki kemampuan kecil atau besar apalagi. Bahkan justru mereka bersungut-sungut di balik layar. Mereka sering menggerutu, keberatan, hatinya mendongkol setiap kali datang ibadah. Mereka sering berbohong, bisnisnya juga menipu. Yakobus dalam surat ini memberi ketegasan bahwa hati, roh, dan iman harus berjalan muncul bersama-sama dengan perilaku, dengan karakter, dengan suara, dengan ucapan, dan dengan hidup kita sehari-hari. Iman yang sejati harus disertai dan bahkan membuahkan, melahirkan keterbukaan kita untuk menunjukkan belas kasihan, bertolong-tolongan dalam kesusahan, dan dengan berbagai-bagai tindakan nyata yang baik lainnya. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus dengan iman, yakni tidak hanya rumusan kata-kata teori belaka saja, tetapi harus sampai kepada perbuatan, tindakan nyata, sikap sehari-hari, perilaku dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, terutama apabila dihubungkan dengan konteks kehidupan jemaat Kristen mula-mula itu. Saat itu sangat-sangat mencekam banyak di antara jemaat Kristen, yakni ke-12 suku yang berada di perantauan itu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 ayat 2. Mereka menghadapi krisis-krisis iman, tantangan dan kesulitan baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam menjalankan iman, kepercayaan agama Kristen mereka. Mereka menghadapi penghambatan, ancaman, perlakuan kasar, keji. Banyak di antara mereka yang jatuh miskin, yang mengalami sakit penyakit, yang pasti membutuhkan pertolongan toh. Banyak di antara mereka yang diejek, difitnah, dituduh macam-macam, termasuk dituduh sebagai barbar, sehingga banyak yang ditangkap dan dianiaya. Akibat semua ini banyak di antara jemaat mula-mula itu, Bapak Ibu, yang tidak kuat menghadapi krisis-krisis itu, sehingga jatuh rebah, makin bobrok. Bahkan ada saja yang murtad dari iman, dari agamanya. Saudara, khusus dalam nats khotbah kita pasal 2 ayat 14 sampai ayat 17 ini, Yakobus memusatkan pengajarannya dalam hubungan antara iman dengan keterbukaan menolong orang yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Yakobus sungguh-sungguh mendorong mereka agar membuktikan, menunjukkan, memperlihatkan bahwa mereka itu sudah betul-betul memiliki iman. Pada ayat 14 ditulis, Bapak Ibu, di sini, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bahkan pada ayat 15, ayat 16, Yakobus sangat-sangat jelas memberi contoh yang selalu muncul dalam hidup sehari-hari. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan dalam makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Makanya pada ayat 17, Yakobus menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati Bapak Ibu. Saudara, apa yang diajarkan oleh Yakobus dalam khotbah ini pas sekali dengan seruan dan ajakan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023, setia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023 dihubungkan dengan topik minggu setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mangulahon hatani dia bata. Saudara, bagaimana hidupnya orang yang setia melakukan firman Tuhan? Ini kita lihat beberapa. Pengajaran pertama, iman dan perbuatan menyatu, tidak terpisah Bapak Ibu. Saudara, Yakobus melihat dalam jemaat mula-mula itu ada hal-hal yang sangat-sangat berbahaya dari sudut iman. Banyak orang yang membangga-banggakan dirinya orang beriman, padahal iman yang mereka bangga-banggakan itu istilah kita sekarang, tanda kutip palsu, mandul. Iman yang palsu itu bagaimana? Iman yang palsu itu di sini berarti jauh dari ajaran Kristen yang benar, yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul-rasul. Sedangkan iman yang mandul, bagaimana gambarannya? Iman yang mandul itu berarti hidup kekristenan mereka tidak membuahkan apa-apa, tidak berdampak positif bagi perkembangan imannya, bahkan tidak berdampak kepada orang lain, kepada sesamanya, di mana ia bersama-sama dengan orang-orang di sekitarnya hidup. Yakobus mengajarkan agar iman itu jangan terpisah dengan perbuatan, dengan hidup sehari-hari, jangan terpisah. Apa artinya itu? Dan di mana keterpautan atau ketidakterpisahan antara iman dan perbuatan itu Bapak Ibu di sini. Artinya, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikan imannya itu. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan, dinampakkan, dipublikasikan lewat perbuatan-perbuatan nyata yang baik. Inilah ajaran pokok Yakobus di seluruh kitab Yakobus ini. Bagi Yakobus, jika iman tidak diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari yang nyata, maka pribadi yang bersangkutan itu belum hidup dalam pengajaran Kristus yang sesungguhnya, yakni berbuah yang baik. Ajaran Kristus itu dapat kita temukan dalam Matius pasal 3 ayat 10 dan seterusnya. Di sana dikatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Yesus mengajarkan supaya orang Yahudi, orang Kristen harus berbuah seperti pohon. Kalau tidak berbuah, ditumbang saja. Saudara, perlu dipahami bahwa Yakobus bukan mau melawan, bukan mau menyangkal ajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus, sebagaimana dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang mengatakan, sebab karena kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini ajaran Paulus. Sekali lagi dikatakan di sana, sebab kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, Yakobus di sini justru mau semakin melengkapi dan menyempurnakan baik ajaran Yesus tadi maupun ajaran Paulus. Yakobus hendak menekankan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan oleh iman itu pastilah melahirkan, menghasilkan, berbuah-buahkan perbuatan baik di dalam dirinya. Sebab antara iman dan buah-buah iman itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
Seorang yang telah memiliki iman, maka imannya tidak mungkin tidak berbuah. Dan sebaliknya, seseorang juga tidak mungkin memiliki buah-buah iman yang sejati tanpa ia memiliki iman. Tidak akan membuahkan perbuatan baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada iman. Itu satu, itu integral. Saudara, disinilah begitu jelas kita lihat integrasi kebersatuan antara iman dan perbuatan itu menurut pengajaran Yakobus untuk menegaskan ketidakterpisahan keduanya. Dan untuk mencapai integrasi itu, maka kita harus setia melakukan firman Tuhan. Ikom marsihohot hita mangulahun hatani debata, sebagaimana diserukan oleh topik minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, berusahalah memiliki iman yang sejati. Saudara, apa dan bagaimana gambaran dari iman yang sejati itu? Iman yang sejati adalah yang berasal dari Allah sendiri. Iman yang sejati akan kita miliki ketika iman dan hidup kita itu sudah berpusatkan pada Kristus Yesus. Ketika kita sudah memiliki iman yang sudah berpusatkan kepada Kristus Yesus itu, Bapak Ibu, maka iman yang sejati inilah yang menjadi power, penggerak, dinamo dalam hidup kita, yang menggerakkan orang percaya untuk hidup menurut kehendak Tuhan, untuk hidup berbuah-buah yang baik, yang manis, yang indah. Iman yang sejati inilah, Bapak Ibu, yang melahirkan semangat baru bagi kita, sehingga hidup kita sehari-hari menghasilkan buah-buah yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, itulah hakikat dan gambaran daripada iman yang sejati itu. Ini menjadi renungan. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita sekarang. Sudahkah kita, Bapak Ibu, memiliki iman yang sejati itu dalam diri kita? Sudahkah kita tampilkan itu dalam wujud hidup sehari-hari? Sudahkah perbuatan-perbuatan baik kita itu terlahir dari buah-buah iman yang dikerjakan oleh Kristus, oleh Roh Kudus dalam diri kita? Iman yang sejati itu, Bapak Ibu, sudah harus dengan sendirinya menampakkan dirinya dalam diri kita, dalam perbuatan sehari-hari kita, dalam pengabdian kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Iman yang sejati itu harus memperlihatkan dirinya sendiri dalam perbuatan-perbuatan, dalam aktivitas-aktivitas kita di saat kita memuji, memuliakan Tuhan, dan saat-saat kita melayani juga sesama kita. Buah dari iman yang sejati itu pasti akan senantiasa nampak ketika kita selalu terdorong untuk beribadah dengan sukacita, berdoa, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang diorganisir oleh gereja kita sendiri. Buah daripada iman yang sejati itu, Bapak Ibu, akan terlihat ketika dengan rendah hati kita dan dengan penuh syukur kita mempersembahkan persembahan-persembahan kita, hamaulia teota. Ketika kita terbuka mendukung program-program gereja yang mungkin juga meminta pengorbanan kita secara material untuk memberi, mempersembahkan uang kita, donasi kita, dan dukungan dalam bentuk-bentuk lain, Bapak Ibu. Buah dari iman yang sejati itu pun akan terlihat ketika kita tidak cemburu apabila ada orang lain berhasil dalam usahanya, dalam bisnis, dalam pekerjaannya, dalam tiga-tiganya laris manis, padahal kita masih biasa-biasa saja. Oh, nggak iri kita, Bapak Ibu, nggak cemburu kita untuk keberhasilan orang lain. Dan banyak lagi buah-buah manis, buah-buah indah yang terlahir dalam diri kita ketika kita sudah memiliki iman yang sejati itu. Dan semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita mau setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mangulahon hatani dia bata, sebagaimana topik minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023. Pengajaran yang ketiga, pelihara dan rawatlah imanmu agar jangan sampai mati.
Saudara, pada ayat 15-17, Yakobus langsung memberi contoh yang real. Bagaimana gambaran dari iman yang mati itu? Contoh ini begitu sederhana sebenarnya, simpel saja, tetapi menyentuh dalam sekali. Pada ayat 15 dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Pada ayat 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Saudara, iman orang seperti ini tidak benar menurut Yakobus. Iman yang seperti ini hanya berisi simpati tetapi tidak ada empatinya. Empatinya sudah mati, Bapak Ibu, kata Yakobus. Bagaimana gambaran real iman yang mati itu? Saudara, sebelum nats khotbah kita ayat 14 sampai dengan 17 ini, Yakobus terinspirasi oleh keadaan jemaat mula-mula yang suka memandang muka. Bahkan dalam ibadah gereja, hal itu terjadi menurut ayat 9 sampai 13 sebelum khotbah ini. Kemudian dari ayat 13 itu naik ke ayat 14. Itulah khotbah kita. Yakobus berkata tadi, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, dari sana Yakobus menggambarkan skenario yang menggelikan tentang iman yang mati, yang tidak berisi. Bagaimana iman yang mati yang tidak berisi itu? Yakobus mengatakan tidak cukup hanya bersimpati kepada yang berkekurangan. Tidak cukup hanya mengatakan selamat jalan, pakailah baju hangat dan makanlah sampai kenyang. Padahal dia sendiri tahu bahwa dia tidak memiliki baju yang hangat, tidak mendapatkan makanan yang cukup. Inilah iman yang mati itu. Dia kehilangan empati. Dia tidak melakukan apa-apa yang bisa meringankan, bisa menolong orang yang mengalami kekurangan itu. Itu sebabnya pada ayat 17 Yakobus menyimpulkan bahwa iman tanpa tindakan nyata itu adalah mati. Saudara, kata mati di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani nekros, dari kata nekis artinya mayat. Mati, useless, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, tidak efektif, sia-sia. Nah, inilah kesia-siaan daripada iman yang tidak diikuti oleh perbuatan nyata itu, yakni semuanya hanya teori belaka, hanya ucapan saja, tidak ada artinya sama sekali, kosong. Iman yang hanya teori, itulah yang mati, yang seperti kata pepatah, tong kosong, nyaring bunyinya, tidak ada gunanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran Yakobus ini mengajar dan menyadarkan kita sekarang bahwa iman itu harus dipraktekkan, harus dinampakkan. Kasih itu harus terbukti lewat kemauan kita menolong sesama. Semua yang menyangkut dengan iman, yang menyangkut dengan kerohanian, dengan kasih, dengan persaudaraan dan lain-lain itu bukan hanya diketahui, dipahami, dihafal saja. Dalam bahasa Batak Toba, unak kolak kata. Dalam bahasa Jakarta, jangan hanya omong doang, tetapi harus berbuah, harus terjelma dalam praktek hidup kita, Bapak Ibu. Allah menghendaki kita menjadi pelaksana iman, bahkan menjadi pejuang empati, pejuang iman, pejuang kasih bagi yang sangat-sangat membutuhkan kita. Tentu tuntutan iman yang seperti ini bukan sesuatu yang mudah, yang ringan, yang enteng toh. Namun, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Perjuangan iman itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang berada saja, orang-orang kaya saja, atau pemilik uang yang banyak saja. Sekecil apapun yang dapat kita persembahkan untuk membuktikan empati dari iman kita, wah, itu sudah berharga, bernilai, berarti. Itu sudah membuktikan iman kita yang hidup, yang tidak lagi mati, dan tidak lagi seperti pepatah tadi, seperti tong kosong yang nyaring bunyinya.
Dan agar kita mampu untuk membuktikan bahwa iman kita itu hidup, bukan mati, maka berdoalah kepada Tuhan. Agar Tuhan memberi kekuatan, memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan satu persatu dari tuntutan firman. Mulailah melakukannya sekarang. Sekarang Bapak Ibu, hari ini, di saat kita mendengar khotbah ini. Rasa simpati yang diikuti oleh empati yang dalam itu, yakni berbuat baik kepada sesama kita, sesamamu, yang nampak dalam tindakan-tindakan luhur, itu akan selalu lahir dalam diri kita. Anda akan dimampukan oleh Tuhan tampil sebagai pejuang-pejuang iman dan pahlawan-pahlawan firman. Dan untuk semuanya itu, sekali lagi, tidak mudah, tidak otomatis datang sendirinya. Itu harus dimulai, harus dicoba dari hal-hal kecil dahulu hingga pada pengorbanan yang mungkin dituntut dari kita. Ingat Bapak Ibu, itu akan selalu mendapatkan jalan, rintangan. Ada suara-suara di dalam hati kita yang mungkin menolak itu. Mungkin juga dari keluarga kita. Sebagaimana ajakan Yakobus ini, berbagi pakaian, berbagi makanan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Oh, banyak tantangan untuk itu. Tetapi ikutilah suara Tuhan yang juga mendorong kita semuanya untuk berbuat seperti seruan topik minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni ini. Setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mangulahun hatani debata. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Setialah marsihohot mahita untuk melakukan mangulahun, mempraktekkan firman Tuhan ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu kedua sesudah Trinitatis 18 Juni 2023 dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17 ini, agar banyak orang yang semakin setia melakukan firman Tuhan. Marsihohot mangulahun hata di debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu kedua sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kami supaya iman kami itu Tuhan berbuah-buah dapat dinikmati oleh orang lain, supaya nyata dalam perbuatan sehari-hari kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, tuntunan-Mu kepada kami lewat firman, lewat khotbah ini. Berkatilah setiap jemaat yang mendengarkan firman ini, semoga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, dapat menjadi pejuang-pejuang firman, pejuang-pejuang kasih, menjadi berkat bagi sesamanya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dapat membimbing jemaat yang mendengarkannya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Amin.